Beliau mempunyai hubungan yang agung dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Bila beliau masuk Tuban, beliau tinggal berminggu-minggu. Antara beliau dan Syekh Ibrahim sering terjadi dialog. Di antaranya Habib Muhammad bin Idrus pernah berkata kepada Syekh Ibrahim, barang siapa yang singgah ke Jawa yaitu Indonesia, namun tidak mengunjungimu, adalah telah gagal, walaupun tujuan hatinya telah diraihnya dengan sempurna. Walaupun telah memperoleh bingkisan dan harta benda, semuanya menjadi sia-sia, seakan-akan tidak berkunjung ke sini dan ke sana. Mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih sebagian orang dari hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk menjadi kekasihnya, mengistimewakan mereka di antara makhluknya dengan beberapa keistimewaan, memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasianya dalam alam gaib dan alam kerajaannya yang amat besar, mengayomi mereka dengan tanda-tanda kemuliaan dan hamparan pengampunannya. Salawat serta salam atas seorang hamba pilihan Allah yang paling utama untuk kenabian dan risalahnya, yaitu pemuka dan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan perjalanan hidupnya. Selain daripada itu, inilah setitik air dari lautan nan luas, setetes dari hujan yang deras, dari manaqib atau sejarah hidup pemimpin kita, Al-Imam Jamalus Salam, Ar-Rahmatul Muhdah, rahmat yang dihadiahkan untuk orang khusus dan awam, tempat berkumpulnya dua lautan ilmu zahir dan ilmu batin, lisan dua alam, Khalifah Al-Haddad dan Ibnu Zain, Al-Arif Billah, mahkota para pemimpin dan kehidupan roh serta jiwa, orang yang dengan melihatnya akan ingat kepada Allah yang merajai segalanya lagi maha suci, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, yang kita rayakan haulnya yang mulia pada hari ini di haul yang ke-106 di majelis yang luhur ini, seraya mengharap dari Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia untuk meliputi kita dengan keberkahan dan rahasia, serta menganugerahi kita dengan pertolongan dan pemberiannya. Amin. Nanti. Oh, nah. Beliau adalah sesepuh di masanya, baik maupun ilmu. Beliau adalah pemuka pada masanya, baik dalam kenyataan maupun penampilannya. Beliau adalah kepala dan pembesar orang yang selalu didahulukan di kalangan alawiyin, tanpa dapat dipungkiri. Beliau adalah orang yang cukup dikenal tanpa perlu diperdebatkan lagi. Beliau adalah tumpuan angan-angan setiap orang yang mengharapkannya dari beliau, lautan kedermawanan yang terasa tawar bagi mereka yang datang untuk mengambilnya. Dan beliau adalah kebun yang menghimpun segala sesuatu, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Mudah-mudahan Allah mensucikan rohnya, dan semoga Allah menjadikan kita mendapatkan manfaatnya di dunia dan akhirat. Beliau dilahirkan di Khala' Rashid Hautah pada tahun 1265 Hijriah. Beliau menjadi besar atau dewasa di bawah asuhan pamannya yang mulia Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Habashi. Beliau tumbuh ditemani pamannya dan menjadi dewasa dengan mengikuti serta mengambil suri tauladan dari pamannya. Adapun ayahanda beliau, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habashi, telah melanglang buana untuk memberi manfaat kepada para hamba Allah
dan kemudian meninggal atau wafat serta dikebumikan di Cirebon. Sedangkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi pada saat itu masih relatif sangat muda. Adapun ibunda beliau adalah Syekhah As-Salihah Salumah binti Syekh Salim bin Abdullah bin Semir. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi telah menguasai berbagai macam ilmu dengan sangat sempurna, baik yang tersurat maupun yang tersirat, terutama tafsir, hadis dan fiqih yang telah beliau pelajari dari para ulama dan orang-orang saleh pada zamannya, yaitu orang-orang yang besar yang telah mengakui beberapa maqam serta segala puncak martabat tinggi yang telah beliau raih. Di antara mereka adalah Syekh Fathi, guru pembukanya, Al-Imam Al-Quttul Makin Nuruddin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Al-Habib Ali pernah berpendapat tentang Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kata beliau, sesungguhnya semua orang telah bepergian ke Jawa dan menyibukkan diri, yaitu Indonesia, dan menyibukkan diri untuk memperoleh kemewahan dan kekayaan duniawi. Namun putra kami Muhammad bin Idrus Al-Habasyi menyibukkan diri untuk memperoleh As-Siddiqiyatul Kubra, puncak kebenaran yang agung, makom tertinggi di antara para wali-wali Allah. Antara Al-Habib Muhammad bin Idrus dan gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi sering terjadi surat menyurat yang agung yang menunjukkan atas anugerah-anugerah yang besar. Lebih dari itu, Al-Habib Ali secara khusus juga sering memuji Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi sebagaimana yang telah terdapat dalam surat menyuratnya kepada beberapa orang yang dicintainya. Di antaranya ialah yang terdapat dalam suratnya kepada Al-Habib Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Habasyi. Salamku yang khusus untuk putraku yang telah memperoleh anugerahku yang menerangi pikiran, seorang putra yang telah melalui di jalan yang paling lurus, yaitu Muhammad bin Idrus Al-Habasyi. Dalam tulisan yang lain, Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, sampaikan salam yang agung dan sempurna kepada putraku Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Alangkah beruntungnya dia karena telah memperoleh anugerah batin dan zahir dalam segala hal yang tampak dan rahasia. Rahasia-rahasia telah meliputinya dengan sempurna, dan karenanya semua jiwa telah mendapatkan ketenangan yang sempurna pula. Semua jiwa telah datang untuk mengambil air dari tempat-tempat minum persatuan maknawi dan perhubungan jiwa. Kemudian semua jiwa minum dan menikmatinya. Salam mulia untuknya dariku secara khusus dan dengan segala cara dalam perbuatan yang nyata dan niatan yang nyata pula. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menyampaikan sebuah qasidah dalam khutbahnya yang berbunyi, siapakah orang yang dapat menghubungkan aku dengan hembusan-hembusan anugerah Ibn Idrus? Dalam tulisan yang lain beliau berkata, sampaikan salamku untuk putra kami yang tiada duanya, yang tergolong dalam orang khusus Muhammad bin Idrus, dan termasuk guru Al-Habib Muhammad bin Idrus, serta memakaikan beliau mangkabah kewalian ialah yang mulia kedudukannya, pelindung para tokoh para pembesar Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, yang selalu banyak berdoa untuk beliau. Beliau pernah berguru juga kepada Al-Allamah Al-Habib Mulia, yang mulia Al-Habib Fadl bin Alawi bin Sahal, dan Al-Allamah pencinta Ahlul Bait Syekh Muhammad Al-Azab sahibul Maulid Azab, Al-Allamah yang agung Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Jufri, dan selain mereka guru beliau adalah para imam besar yang menguasai ilmu batin dan zahir. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi haji ke Baitul Haram serta berkunjung ke makam kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu berguru kepada para ulama Haramain, yang paling utama di antara mereka ialah imam yang mempunyai kedudukan yang agung Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habasyi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan berkah-berkahnya, amin. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi sangat mulia akhlaknya, mulia pula upayanya, sangat murah hati serta dermawan, terutama bagi orang-orang yang membutuhkannya dari segala penjuru. Keluasan dan ketidakkakuan merupakan kelembutan akhlak beliau. Tutur katanya indah menghiasi setiap perkumpulan dan majelis.
Setiap hati dan sekolah berbunga karenanya. Semerbak keharumannya tercium orang-orang yang semasanya. Untaian awan-awan kenikmatan tercurah untuk mereka sebab barokahnya. Termasuk kemuliaan akhlaknya. Setiap orang yang duduk bersamanya mengakui beliau adalah orang yang paling dicintainya serta teman pilihan yang dekat padanya. Dapat dilihat dari wajahnya yang berseri-seri serta tutur katanya yang lembut dan keindahan penyambutan serta senyumnya. Demikianlah akhlak kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sering menanyai orang-orang yang duduk bersamanya satu persatu tentang keluarga dan anak-anaknya, saudara dan cucu-cucunya dan semua penduduk negerinya. Bila ada orang asing datang padanya, disambutnya sebagaimana menyambut orang yang dicintainya. Bila ada fakir miskin, beliau memberinya sejumlah uang untuk menyampaikannya ke negerinya dengan membawa hadiah untuk keluarga dan anak-anaknya. Demikianlah kebiasaannya sepanjang tahun. Beliau mempunyai kedermawanan serta kemurahan hati dalam pemberian dan penganugerahan serta penyambutan tamu dan memberi makan. Semua itu bukan rahasia lagi bagi orang yang khusus dan umum. Rumahnya selalu terbuka untuk para tamu dan tidak pernah sunyi dari tamu di tiap tempat. Bila beliau keluar kota, beliau membentangkan meja hidangan karunia-Nya. Sebab beliau sering bepergian bersama keluarganya. Karena berkah beliau, maka beberapa negeri hidup dengan limpahan pertolongan dan bantuan, sebagaimana diungkapkan dengan indah. Dengan adanya mereka, setiap bumi yang disinggahi menjadi hidup. Untuk semua daratan bumi, mereka laksana hujan-hujan yang menyirami. Adapun rumah beliau tempat berlindung orang-orang fakir dan miskin, dan benteng bagi para anak yatim piatu, janda-janda dan orang yang tidak mempunyai keluarga. Bahkan disebutkan beliau menyantuni lebih dari 3.000 anak yatim. Dan anak yatim yang berada di rumah beliau sekitar 360 anak yatim. Setiap anak yatim yang dalam asuhan beliau berpendapat beliau lebih baik dari ayahnya. Karena beliau radhiyallahu anhu menyamakan anak-anak yatim dengan putranya dalam pakaian, makanan, minuman dan tempat tidur. Bila mereka telah dewasa, beliau bertindak untuk menikahkan dan mengurus apa yang sepantasnya untuk mereka. Dan dalam hal ini bukan keanehan lagi. Beliau adalah ayah para orang miskin, bahkan untuk umat penghulu para Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pengasih dan lemah lembut pada mereka, baik dan penyayang serta pengasuh umat semuanya. Seakan-akan mereka adalah anak-anaknya atau kerabat dan para cucunya. Beliau selalu sibuk mendamaikan orang yang bercerai-berai di antara dua orang yang berselisih. Bila melakukan perdamaian, beliau selalu memperoleh kesuksesan dan penyelesaian walaupun dalam masalah yang besar. Berkat beliau, keramah tamahan dan kemudahan sungguh akan dicapai. Karena beliau dicintai oleh orang khusus atau orang umum. Semua orang mengakui bahwasannya beliau adalah orang yang diutamakan di atas semua manusia. Walaupun akhlak beliau lemah lembut, namun beliau mempunyai kewibawaan laksana singa yang gagah berani. Terutama di kalangan penguasa hukum, sungguh mereka tidak mampu untuk menghadapinya walaupun dengan kata-kata yang perlahan. Menerangkan kebenaran dengan terang-terangan. Bila berbicara maka pembicaraannya adalah benar. Perkataannya adalah hujjah dan dalil bagi orang berpihak pada kebenaran serta bijaksana. Kabar gembira dan obat bagi orang yang mempunyai kecintaan serta memilih kebersihan jiwa. Racun yang mematikan bagi ahli batil dan pedang yang terhunus bagi setiap orang yang tersesat dan tergelincir. Beliau memiliki keramat-keramat yang luar biasa dan tanda-tanda kebenaran yang lebar, yang panjang lebar untuk menyebutnya dan sulit untuk meringkasnya. Beliau mempunyai akidah yang sempurna tentang ahlul bait yang disaksikan sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keistimewaan rabbani. Sering di tengah perjalanan beliau, bila singgah di salah satu desa yang dilaluinya, beliau berkata, "Tanyakan, apakah di dalam desa ini ada salah seorang dari keluarga Rasulullah atau tidak?"
Bila beliau tidak mendapatkan seorang pun dari keluarga Rasulullah, maka beliau tidak bermalam di desa tersebut. Beliau sangat memperhatikan segala urusan para Alawiyin pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Beliau sangat sayang serta cinta, senang serta menganjurkan untuk senang, selalu berusaha dan mengajak, sehingga para Alawiyin tinggal bersama orang-orang Arab dan umat Islam lainnya dengan keteguhan yang utuh di jalan yang lurus serta terang dan diridhai dalam agama. Akhlak dan kesopanan, tradisi dan kehidupan. Hal ini banyak diketahui orang yang semasa dengannya, yang sering hadir dalam majelisnya dan melaziminya. Beliau sangat perhatian dan mentauladani kehidupan para salaf dan selalu berwasiat serta menyuruh untuk mengikutinya. Beliau sangat berpijak pada ajaran salaf dan sangat murka bila melihat orang berpaling dari aslaf, terutama bila dia dari keturunan orang-orang baik dan unsur yang suci. Kita memohon kepada Allah agar yang tersisa dari sejarah hidup mereka dijaga untuk kita dan mengganti semua perbuatan terpuji mereka yang telah hilang untuk kita. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah orang yang pemurah hati untuk kemudahan pada zamannya, yang diistilahkan paling luas halamannya, paling banyak abu apinya, paling tinggi tiang rumahnya, yaitu banyak tamu dan suka menerima tamu. Memiliki banyak anugerah tak terhingga yang telah dikalungkan di leher orang Islam, dan beliau banyak pemberiannya sehingga tak terhitung jumlahnya sepanjang tahun, terutama bagi orang yang baik dan ahli agama, orang yang lemah, fakir serta miskin. Sepanjang masa mereka bergelimang dalam kebaikan beliau yang banyak dan berlimpah ruah. Beliau menolong mereka dengan kebaikan dan anugerah yang silih berganti. Setiap tahun Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengadakan majelis agung dan perayaan yang amat meriah untuk pembacaan maulid Nabi yang mulia. Dihadiri oleh orang-orang yang dekat dan jauh dari setiap tempat. Bahkan setengah bulan sebelum acara maulid di tempat beliau, rumah beliau penuh dengan para pengunjung dari berbagai negeri dan penjuru. Mereka berlomba-lomba untuk memperoleh keberuntungan tanpa susah payah dari majelis-majelis beliau yang mulia dan limpahan rahasia-rahasia beliau yang luhur. Beliau sangat memuliakan mereka, mempesona hati mereka dengan perkataan yang baik, dan beliau membentangkan hidangan zahir dan batin pada tiap pagi dan sore untuk mereka. Pembacaan maulid tersebut pada mulanya diadakan di Bogor, yang kemudian berlanjut sampai bertahun-tahun. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi memindahkan maulid ke Surabaya, yang diadakan di Masjid Ampel, serta berlangsung terus-menerus di Masjid Ampel selama beberapa tahun. Demikianlah maulid ini berjalan terus sampai pada zaman kita sekarang ini, berkat keikhlasan dan kebaikan niat beliau. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, selain apa yang telah disebut, masih mempunyai peninggalan-peninggalan terpuji serta amal-amal yang mulia. Di antaranya beliau membangun Masjid Arab di Purwakarta, Jawa Barat, Masjid Ar-Raudhah di Jombang, dan beliau sering ikut serta dalam pembangunan beberapa masjid. Di samping itu beliau sering pula mengadakan haul tahunan semacam ini yang diadakan untuk para wali dan orang yang soleh. Beliau adalah orang pertama atau yang mempelopori haul dan memperhatikannya. Haul pertama yang diadakan ialah haulnya Sayyidina Al-Imam, pengganti para orang tua dan para datuk, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal. Adapun keluasan ilmu beliau dalam masalah tafsir dan hadis Rasul, pembawa kabar gembira dan peringatan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bak lautan nan luas. Beliau banyak mempunyai pemahaman yang mengagumkan dan kesimpulan yang luar biasa, namun amat disayangkan karena tidak tertulis sehingga terlupakan dan lenyap dari ingatan. Dalam ilmu hakikat sangat banyak yang beliau dapatkan dan ketahui dengan mendalam. Bila beliau mengeluarkan mutiara-mutiara hakikat dan mengumpulkan lalu menguntai permata-permatanya, orang yang mendengarnya tergetar dan orang-orang arif tertegun betapa beliau mengembara dalam taman ilmu hakikat serta memetik buah dan bunganya. Beliau meneguk dari ilmu yang lembut,
lalu minum dari kejernihan air yang bersih. Beliau memiliki syair dan prosa seperti Manthurur Rawdatul Ma'hud, syair Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, dikumpulkan dalam diwan dan prosa beliau dalam Majmu' Syaik. Beliau, mudah-mudahan Allah mensucikan ruh beliau dan memberikan cahaya pada makam beliau. Banyak berkunjung ke perkumpulan-perkumpulan aset salaf, para wali dan para pembesar. Bila beliau bermaksud pergi pada suatu tempat, banyak manusia yang berjubel mengelilingi beliau dari semua penjuru dan semua lapisan. Hadir untuk mengunjungi beliau dan mencari keberkahnya serta menikmati kebagusan pemandangannya. Sehingga mereka menjadi bahagia dan gembira serta diliputi keberkahan dan segala anugerah. Beliau mempunyai hubungan yang agung dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Bila beliau masuk Tuban, beliau tinggal berminggu-minggu. Antara beliau dan Syekh Ibrahim sering terjadi dialog. Di antaranya Habib Muhammad bin Idrus pernah berkata kepada Syekh Ibrahim, barang siapa yang singgah ke Jawa yaitu Indonesia, namun tidak mengunjungimu, adalah telah gagal, walaupun tujuan hatinya telah diraihnya dengan sempurna. Walaupun telah memperoleh bingkisan dan harta benda, semuanya menjadi sia-sia, seakan-akan tidak berkunjung ke sini dan ke sana. Mereka membagi-bagikannya laksana menaruh dan menabur jala di rabun malam. Salah satu keistimewaan beliau, ketika beliau berjalan di Tuban sendirian, ada seorang Belanda yang melihat beliau berjalan dengan orang lain di samping beliau. Orang yang sangat tampan. Maka orang Belanda tersebut bertanya kepada para santri beliau, siapakah yang berjalan orang yang sangat tampan berjalan di samping guru kalian, syekh tersebut? Ditanyakan kepada Habib Muhammad bin Idrus, beliau aslinya mengatakan, aku jalan sendiri, tidak jalan dengan siapa-siapa. Tapi Habib, orang Belanda ini melihat engkau berjalan dengan seseorang yang sangat tampan di sampingmu. Beliau pun menundukkan kepala dan beliau berkata, iya, tidak aku jalan kecuali di sisi kananku ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu sangat berwibawa sehingga orang-orang yang hadir di majelisnya seakan-akan di atas kepala mereka ada burungnya. Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad adalah orang yang paling agung di antara mereka yang belajar kepada beliau dan orang yang paling dicintai. Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad bila masuk pada suatu tempat yang di dalamnya ada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau berlutut di antara kedua lututnya dan masuk kepada Habib Muhammad bin Idrus dalam keadaan merangkak untuk menyalaminya. Beliau berkata, bila aku berbicara padamu dan mengutarakan perkataanku Habib itu atau amalan Habib itu, maka yang aku maksud adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Demikianlah selayaknya penghormatan para murid dan penuntut ilmu kepada gurunya. Meskipun kemudian murid itu menjadi lebih alim dari gurunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat kalau dia tidak memiliki akhlak adab kepada gurunya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi juga memuliakan Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad karena memandang kepada Imam Al-Qutb Ad-Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagai guru kakeknya Al-Imam Al-Alil Magam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita mendapatkan barakah mereka semua, amin ya rabbal alamin. Demikianlah beliau radhiyallahu anhu senantiasa mengabdi pada Tuhannya, memberi manfaat pada hamba-hamba Allah, mencurahkan waktu-waktunya dalam berbagai macam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperoleh pahala serta ganjaran yang banyak. Dengan penuh tawadhu serta mengekang hawa nafsu, juga selalu berprasangka baik yang sempurna kepada Allah dan hamba Allah, hingga dipanggil Tuhannya dan mendengar panggilan dua kekasihnya, maka beliau pulang ke haribaan Allah serta beliau beruntung dengan kebersamaan dan kedekatan pada Allah. Betapa banyak para hamba negeri dan negeri menangisi kewafatan beliau. Mereka mengenakan baju duka karena sedih atas kewafatannya. Andai kata yang Maha Pengasih tidak memantapkan mereka dengan Islam dan iman, pastilah amat mengkhawatirkan kewafatan beliau, karena mereka larut dalam kedukaan yang melampaui batas. Kejadian itu tepatnya pada malam Rabu, tanggal 12 Rabiul Tsani
tahun 1333 Hijriah di kota Surabaya dan dikebumikan besok harinya. Akan tetapi sesuai pendapat dari ayahanda Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi, meskipun beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Tsani, kami memundurkan haul beliau menjadi tanggal 23 Rabiul Tsani karena tidak pantas haul murid mendahului haul gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang diadakan di Solo. Banyak jamaah yang menghadiri pemakaman serta sholat jenazah beliau. Bahkan pada waktu pengangkatan mayat, penyolatan dan pemakaman beliau penuh sesak sehingga minta tolong aparat pemerintah dalam menertibkannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang menjadi imam sholat jenazah ialah Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Beliau adalah imam yang sangat agung kedudukannya, kebanggaan para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang andai kata manaqib dan perilaku terpuji dan indah beliau yang mengagungkan dibukukan, pastilah memenuhi tiap-tiap halaman kitab-kitab besar. Semoga kesejahteraan Allah tetap dilimpahkan untuk beliau tiap malam dan siang hari, dan juga semoga kita mendapatkan manfaat limpahan barokah dan rahasia yang beliau miliki. Amin. Antara Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi terdapat persahabatan yang sempurna, kecintaan yang kokoh dan ikatan yang kuat, sehingga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi menikahkan beliau dengan salah seorang putrinya, dan beliau berkata, sungguh saya takut pada Al-Habib Muhammad Al-Muhdar karena beliau mustajabud da'wah, doanya dikabulkan oleh Allah. Dan Habib Muhammad Al-Muhdar sangat menghormati Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Demikian juga sebaliknya, karena melihat ketinggian maqam yang dimiliki Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan beliau adalah mertuanya serta lebih tua umurnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dilahirkan di Guaireh di bawah kekuasaan Doan sebelah barat Hadramut pada bulan Rajab tahun 1280 Hijriah. Ibu beliau yang mulia ialah anak perempuan keluarga Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar memiliki sisi yang agung tentang keilmuan, amal ketakwaan, warok dan kesolehan, menjauhi segala dari hal-hal yang dosa, dan keterus terangan bila untuk Allah, beliau tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Beliau belajar berbagai macam ilmu dari ayahnya dan terdidik dalam asuhan ayahnya. Kemudian beliau tamat dan mengungguli sebagian besar kelompok ulama pada masanya dari segi ilmu. Setelah itu beliau menekuni pembacaan tafsir, hadis, tasawuf, tarikh, syair dan sastra, sehingga beliau menjadi pakar dalam syair dan sastra. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar mengumpulkan antara berbagai macam ilmu batin dan zahir, memiliki berbagai macam keramat yang lebih dari yang lain, dan berbagai macam keadaan yang membanggakan. Kemudian Allah mentakdirkan beliau untuk melancong ke berbagai negeri untuk memberikan manfaat kepada para hamba Allah. Oleh sebab itu beliau melancong di berbagai penjuru bumi Yaman. Pada tahun 1309 Hijriah, malang melintang di India dan masuk Pulau Jawa atau Indonesia pada tahun 1310 Hijriah, serta menetap di Bondowoso. Sebelum itu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar masuk Palembang dan menikah di sana. Setiap beliau singgah pada suatu tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang mengagumkan dan penduduknya dimuliakan. Karena Allah telah menghiasi beliau dengan keindahan zahir dan batin, dan memakaikan beliau dengan berbagai macam keutamaan dan kebagusan. Sangat banyak sekali para penuntut ilmu belajar pada beliau, sehingga sudah berbagai macam kitab yang sudah dikhatamkan di sisi beliau. Rumah beliau menjadi pusat persinggahan para tokoh yang diutus untuk memperoleh ilmu dan harta yang banyak, serta untuk meminta tolong, bantuan, berkah dan doa. Beliau menyambut mereka para utusan dengan segala muka manis atau senyum, kedermawanan dan kemurahan hati. Tak heran lagi, akhlak beliau adalah peringai Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hidup beliau seperti perjalanan hidup Nabi Muhammad, serta pandangan beliau adalah indah, ya laksana pandangan manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Karena wajah beliau yang mulia, maka awan putih pun dapat menurunkan hujan. Beliau adalah pengasuh dan penolong anak yatim dan pelindung para janda. Adapun kedermawanan Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, laksana lautan yang tak akan keruh karena banyaknya timba. Sebesar apapun kedermawanan yang ada,
tidak ada yang dapat menyaingi kedermawanan beliau ketika sedang memberi. Sungguh layak sekali perkataan seorang penyair untuk beliau yang mengatakan, seandainya di dalam genggaman tangannya tidak ada apa-apa kecuali nyawanya, maka pasti akan diberikan karena kedermawanannya. Oleh karena itu takutlah kepada Allah orang yang akan meminta kepadanya. Beliau selalu menghormati orang yang mulia, mendekati ahli ilmu, memberikan setiap hak kepada orangnya, dan menempatkan orang pada tempatnya. Beliau sangat sensitif bila untuk ahli bait, mencintai orang yang mencintai mereka dan membenci orang yang membenci mereka. Bahkan beliau berpendapat, ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang yang ragu-ragu masuk surga. Beliau mengatakan mereka adalah para pembenci ahli bait. Al-Habib Muhammad Al-Muhdar banyak memiliki peninggalan berharga yang tidak terbilang dan usaha-usaha yang terpuji. Di antaranya adalah pembangunan masjid di Pemalang dan upaya beliau dalam pengumpulan wakfiyah untuk Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya yang telah banyak meluluskan para siswa, dan tidak sedikit di antara mereka yang telah menjadi guru, menyebar di berbagai negeri serta membuka beberapa sekolah yang selalu mengantarkan para siswanya kepada lautan ilmu. Dan semuanya itu masuk dalam lembaran-lembaran Imam Agung yang mulia ini, sebagaimana terdapat dalam hadis pemuka Adnan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau senantiasa memanfaatkan waktunya yang berharga untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga beliau menyusul Allah bersama malaikat di sisi kakeknya Al-Mustafa wal Murtada dan ahli kisah. Wafat beliau adalah malam Selasa, tanggal 20 Syawal 1334 Hijriah, pukul 7 malam, dan dimakamkan pada esok harinya. Meninggalnya beliau di Surabaya atas permintaan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang mana Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan, saya mohon orang yang saya cintai kelak juga meninggal di Surabaya, berada di sisiku. Semua orang yang ada di sekitar jenazah beliau yang suci menjadi serba salah dan gontai. Maka mulailah banyak mobil menempuh jarak yang jauh untuk menghadiri pemakaman beliau dan untuk mendapatkan berkah dengan menyolatinya, sehingga berjumlah sekitar 15.000 pelayat pada hari itu. Disaksikan hiruk pikuknya rakyat jelata dan bangsawan. Para penceramah berdiri untuk menyampaikan pujian kepada Al-Maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Dan para penyair berlomba silih berganti untuk menyebutkan peninggalan-peninggalannya yang berharga dan usaha-usahanya yang terpuji. Sebagai imam dalam salat jenazah adalah seorang wali yang saleh, ahli ibadah, Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar di Masjid Agung Sunan Ampel, dengan jamaah yang berjubel dan penuh sesak. Demikianlah apa yang telah dicapai dua imam yang besar ini dalam berbagai derajat yang tinggi dan beberapa martabat yang agung, karena ketakwaannya kepada Allah yang maha perkasa dan maha agung, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Marilah kita semua menapaktilasi jejak mereka berdua, mengikuti cara hidupnya, sehingga kita tidak terputus dari mereka. Bahkan insya Allah kita akan masuk dalam lingkaran mereka, berjalan di rel mereka, dan dengan demikian kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, serta beruntung dengan dua kebaikan, kebaikan dunia dan dengan pahala dan kebaikan akhirat. Dan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di haul beliau, maka kita mohon agar kelak di hari kiamat kita dan orang yang kita cintai dikumpulkan bersama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bersama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.